Seperti biasa Bante akan memulai ya sesi ini dengan Owada, yang mana tema dari Owada kali ini Bante berikan adalah cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah menolong orang lain, membantu orang lain, dan bermanfaat bagi yang lain. Cara terbaik. Masih ada cara baik dan yang cukup baik, mungkin tidak baik. Tapi ya, cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah menolong, membantu, dan bermanfaat bagi yang lain. Ada lagi istilah menolong diri sendiri dengan menolong orang lain itu adalah sebuah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam kehidupan yang kompleks ini seringkali ya manusia mencari cara terbaik untuk membahagiakan dirinya sendiri. Banyak yang mengira bahwa kebahagiaan akan datang saat semua kebutuhan pribadi terpenuhi. Kekayaan melimpah misalnya, kesehatan prima, dan kenyamanan tiada akhir. Dan sudah melakukan banyak hal demi kebahagiaan diri sendiri. Ya. Tapi tetap saja ada rasa kosong. Sudah kerja keras, cari uang, beli barang-barang yang diinginkan, sesuai dengan keinginan dan diimpi-impikan, jalan-jalan ke tempat-tempat yang keren, yang happening, gitu, buat healing. Ya. Tapi setelah itu, ya gitu-gitu aja rasanya. Udah nyampe, ya sudah, begitu-gitu aja. Udah kebeli, ya udah, gitu-gitu aja. Beli baju yang bermerek, ya udah numpuk di lemari. Beli tas, ya udah numpuk di lemari juga. Kira-kira ya, yang balik lagi, ya prosesnya gitu-gitu aja. Dan kenyataan sering menunjukkan bahwa kepuasan diri sejati tidak datang dari apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, melainkan dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Dalam pengertian inilah muncul kebijaksanaan mendalam bahwa cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah dengan menolong, membantu, dan bermanfaat bagi yang lain. Jadi di sana nilai hidup kita akan meningkat. Value hidup kita akan lebih baik. Kalau kita hanya untuk tujuannya diri sendiri, kita selfish. Seperti itu. Itu sebenarnya yang Buddha terapkan dalam berbuat baik. Banyak berbuat baik, Buddha katakan itu. Berbuat baik kan perlu objek. Objeknya kan orang lain, pihak lain. Kalau kita bisa cermati ini, pola ini dengan baik. Selalu harus ada objek dan subjek mau dibilang. Harus ada penerima kebaikan. Dan rata-rata ya pihak lain penerima kebaikan itu. Tapi kebanyakan dari kita lebih emphasize-nya buat kita. Sudut pandangnya. Ya kan, saya berbuat baik, nanti yang Bante akan bahas. Biar karma baik saya tambah banyak. Ya enggak? Biar saya hidupnya lebih makmur lagi. Biar saya ya jadi lebih baik lagi kualitas batinnya. Ya, jadi lebih emphasize-nya ke diri kita sendiri, selfish ternyata. Jadi sekali lagi seperti itu. Jadi cara terbaik menolong diri sendiri adalah dengan menolong, membantu dan bermanfaat bagi yang lain. Dan ini bergantung dari mindset kita.
bergantung dari cetana kita, dari niat kita membantu, menolong ini untuk apa sekali lagi. Seperti itu. Nah, ini akan berhubungan dengan hukum karma, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, landasan etis dan universal hukum tabur tuai ini. Ya, semua berlaku tanpa kecuali. Ada sebab, ada akibat, ada tabur, ada tuai. Dan kebaikan itu seperti biji yang ditabur. Ungkapan bahwa kita memetik apa yang kita tanam adalah prinsip universal yang hadir dalam berbagai kebudayaan, agama, dan filsafat. Bayangin kalau kita nanam mangga, kalau kita rawat dengan baik, suatu saat pohonnya akan berbuah. Ya, suatu saat pohonnya akan berbuah. Mangga minimal 5 tahun baru berbuah. Oke. Tapi kalau kita tanam duri, pohon berduri dan pohon yang ada racunnya, ya jangan kaget juga kalau nanti yang tumbuh malah nyakitin kita sendiri. Ya, dalam tradisi Buddhis ya sekali lagi ini dibilang sebagai karma, hukum karma, hukum sebab dan akibat. Perbuatan baik akan menghasilkan buah yang baik, sementara perbuatan buruk akan mendatangkan akibat buruk baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Baik juga bisa mengkondisikan kondisi yang baik di kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Begitu juga buruk juga bisa mendatangkan kondisi yang tidak baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Polanya yang sama, mau baik atau mau buruk. Nah, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi dari sisi hukum karma. Ini juga ada di dalam Majjhima Nikaya, tapi nanti yang ngambil ini di Upari Panasa Adakata. Mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain dalam 14 aspek? Ya, kenapa? Karena perbuatannya berbeda pastinya. Karena muatan perbuatannya berbeda dan juga muatan kualitasnya juga berbeda. Oke. Yang pertama, ya ini kan dalam 14 aspek secara sutta. Di sini karena membunuh makhluk, ya karena membunuh makhluk hidup, seseorang menjalani kehidupan yang singkat. Karena menghindari pembunuhan, tidak membunuh, seorang menjalani kehidupan yang panjang. Karena menyakiti makhluk lain, seorang menjadi tidak sehat. Karena tidak menyakiti makhluk lain, seseorang menjadi sehat. Karena penuh kemarahan, seseorang menjadi buruk rupa. Karena sabar, seseorang menjadi anggun dan menawan. Karena iri hati, seseorang hidup sendirian dan kesepian. Karena tidak iri hati, seseorang memiliki banyak teman dan kerabat. Karena kikir, seseorang menjadi miskin. Karena dermawan, seseorang menjadi kaya. Karena sombong, seseorang lahir dalam kasta rendah. Karena rendah hati, seseorang lahir dalam kasta tinggi. Karena suka bertanya dan mencari tahu, seseorang menjadi berpengetahuan dan bijaksana. Karena tidak suka bertanya dan tidak mencari tahu, seseorang menjadi kurang pengetahuan atau jadi kurang bijaksana.
Nah, ini adalah 14 aspek yang membuat seseorang, kita satu dengan yang lain itu berbeda. Ini sebab-sebabnya secara umum mau dikatakan. Ada yang lebih spesifik lagi, itu Buddha menjelaskan itu. Nah, Anda harus cari tahu nih, menarik ya. Jadi karma nggak sesimpel ini bisa dikatakan. Ada yang banyak faktor yang bisa kita pelajari. Kenapa begini, kenapa seperti itu. Kalau Anda pelajari, oh pantas kita berbeda satu dengan yang lain. Karena muatan perbuatan baik yang kita lakukan itu berbeda. Kualitas perbuatan baiknya itu pun berbeda. Niat dari perbuatan baik itu pun berbeda. Usaha yang kita lakukan dalam melakukan perbuatan itu pun berbeda. Banyak sekali. Makanya itulah hukum sebab dan akibat, hukum tabur tuarai. Ya, kira-kira gitu. Nah, kelahiran kembali sebagai manusia itu dipandang sebagai hasil dari perbuatan moral atau karma. Namun kita semua dilahirkan dengan kondisi bawaan yang berbeda dan dibesarkan dalam masyarakat serta lingkungan yang berbeda pula. Maka tidak mengherankan jika masing-masing dari kita memiliki kepribadian yang berbeda dan keunikan tersendiri. Rasnya sama manusia mungkin. Lebih spesifik lagi mungkin Chinese. So ininya bisa. Tapi ya tetap aja Chinese-nya juga variatif. Ya kan? Masing-masing ada cirinya, punya keunikan tersendiri gitu. Ya. Nah, beberapa dari kita lebih beruntung dari yang lain. Sebagian dari kita memiliki keistimewaan tertentu. Ya, sementara yang lain tidak. Beberapa orang beruntung dalam hal pendidikan, bisnis, makanan, tempat tinggal, pakaian, pertemanan, pasangan, keluarga, guru, dan sebagainya. Ya, macam-macam. Dalam hal bisnis, ada yang berhasil sebagai penjual mobil, ada yang sebagai agen properti, dan sebagainya. Ya. Biografi dan kisah hidup manusia sering menunjukkan bahwa dalam banyak hal kita memang mau dibilang dalam tanda kutip ya ditakdirkan atau dikondisikan menjadi seperti siapa kita sekarang ini. Singkatnya, karma atau perbuatan kita dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas warisan kelahiran kita dan sebagian bertanggung jawab atas lingkungan kita, yang mana lingkungan ini masih bisa diubah melalui pengetahuan dan usaha kita sendiri. Ya, jadi ini ada kombinasi karma lampau dan juga usaha sekarang. Karma lampau dan usaha sekarang. Orang baik ya, biasanya punya lebih banyak teman, lebih dipercaya, lebih tenang hidupnya. Sementara orang yang sering nyakitin, mau dibilang licik ataupun egois, ya hidupnya penuh drama dan masalah. Ya, dalam konteks ini, ketika kita membantu orang lain, sekali lagi, kita sebenarnya sedang menanam benih-benih kebaikan yang pada akhirnya akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan, rasa damai batin, dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Ya, itu yang dibilang dengan membantu cara terbaik untuk menolong diri sendiri dengan membantu yang lain, menolong yang lain, karena ini akan jadi modal kita untuk mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan di masa yang akan datang. Itu prosesnya secara alami. Tapi di sana kita harus lihat muatan kita nolong orang, muatan kita berbuat baik inilah yang membentuk kualitas kita saat ini.
dan juga di masa yang akan datang. Ini yang harus kita kaji nih. Ya. Nggak perlu nunggu jadi orang kaya dulu buat bisa membantu, ya kan? Bahkan senyum aja bisa jadi bentuk bantuan. Memberi waktu untuk mendengar, orang lagi curhat gitu, ya kita cuma pasang telinga aja gitu. Ya, udah, ya udah biarin aja dia tumpahin aja gitu. Kita jadi tong sampahnya. Ya udah. Yang penting tong sampahnya dibolongin ya. Dia tinggal lewat doang gitu. Jangan disimpan gitu. Mesti belajar tuh cara ngebolongin tong sampahnya itu. Oke. Membantu seseorang yang kesulitan memahami pelajaran atau sekedar berbagi makanan itu semua punya nilai yang besar. Yang penting bukan seberapa besar bantuannya, tapi niat tulus di baliknya. Karena di balik setiap tindakan baik ada benih kebahagiaan yang kita tanam untuk masa depan kita sendiri. Ya, jelas sekali. Kebaikan itu akan kembali ke kita. Ya, makanya untuk menolong diri sendiri ya kita perlu tolong orang lain. Ya kan, kita perlu bantu orang lain. Berbuat baik itu cara kita untuk menolong diri sendiri. Nah, yang dibilang ini Bante teringat ini pengalaman sendiri gitu ya. Senyum aja gitu. Jadi nggak perlu jadi kaya dulu untuk bisa bantu. Dengan senyum aja bisa jadi bentuk bantuan. Nah, itu bisa kalau kita pelajari dhamma, dana, abaya dana itu dana kenyamanan, ya kan? Bentuk kenyamanan. Nah, salah satunya ya, ya kita senyumin orang, orang nyaman kan? Nah, itu bentuk abaya dana. Kalau kita nggak punya apa-apa ya senyum aja udah. Gitu. Itu bentuk dana. Dan terbukti, Bante juga bingung waktu itu waktu umat ya. Ya udah prinsipnya ya udah memang misalnya secara materi nggak terlalu gimana, ya udah dan aja yang penting bisa tiap hari senyum aja udah senyumin aja. Ketemu orang senyum, ketemu orang senyum. Bahkan di jalan ketemu tukang beca pun tukang becanya senyum. Ini bingung ini kenapa ini waktu itu. Secara ininya ya, oh efek sampingnya mungkin. Akhirnya buat nyaman. Ya, oke. Sekali lagi, ada benih kebahagiaan yang kita tanam untuk masa depan kita sendiri. Membantu orang lain adalah membantu diri sendiri. Itu cara bijak dalam menyikapi keadaan. Ketika seorang menolong orang lain, entah itu dengan tenaga, pikiran, perhatian, atau materi, ia tidak hanya memperbaiki kehidupan orang yang ditolong. Nah, ini yang tadi Banti bilang sebagai penerima, dia happy, dia mungkin memang perlu, dia butuh, ya kan? Tapi juga memperbaiki kualitas batinnya sendiri, tindakan membantu, melatih empati, memperluas welas asih, ya, karuna ataupun juga meta karuna dan memperkuat rasa syukur. Orang yang sering memberi dan membantu biasanya memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Nah, benar atau enggak ini perlu pembuktian ini ya. Ya, kesehatan mental yang lebih baik dan rasa makna hidup yang lebih tinggi, bisa memaknai hidup lebih tinggi. Ya. Jadi ada kualitas yang akan terbentuk sebenarnya ketika kita membantu, menolong. Nah, itu sebenarnya. Makanya secara linear atau secara berbanding lurus, orang yang sering berbuat baik itu harusnya jadi baik. Kalau semuanya sejajar, artinya searah.
pasti. Tapi kalau orang berbuat baik tapi tidak jadi baik, nah di sini ada potensi yang menghambat kebaikan itu muncul, atau ada mindset yang menghambat kebaikan itu untuk bertumbuh di dia. Ya, logikanya gitu. Nah, contohnya seperti praktek berdana, kedermawanan, yang merupakan salah satu bentuk latihan spiritual yang paling dasar dan penting. Dana tidak hanya berarti memberi harta, tapi juga memberi waktu, tenaga, bahkan senyum atau kata-kata yang menyejukkan. Nah, ini sebagai abaya dana, memberikan kenyamanan dengan senyuman atau kata-kata. Ya, orang yang membiasakan diri memberi atau berdana sedang mengikis akar-akar kekikiran, keakuan, dan kelekatan. Ya, artinya ya sedang mengikis loba, dosa, dan moha itu sendiri. Ya, akar penderitaan itu sendiri. Jadi kalau kita ngerti mindsetnya, kalau kita ngerti niat dari berdana dengan baik, arahnya ke sana sebenarnya. Ini sering Bante angkat tema ini. Sudah berapa banyak Anda berdana selama jadi Buddhis, sudah berapa sering. Ya kan? Minimal adalah 1000-2000 kali lah selama Anda jadi Buddhis kan. Logikanya gitu. Ya misalnya oke lah jadi Buddhis 20 tahun. Misalnya berdana seminggu sekali deh. Ya kan sebulan 4 kali, setahun 48 kali. Hmm. Setahun 48 kali, ya 48 kali, 10 tahun 480 kali, 20 tahun ya mau 1000. Ya kan, kalau rata-rata seminggu sekali, 1000 kali dilakukan. Logikanya kalau misalnya berdana itu untuk mengikis keserakahan, kalau mindset kita tepat, niat kita bagus, niat kita pas gitu dengan pengertian benar, 1000 kali dilakukan dengan terus lakukan, keserakahan kita pasti akan terkendali, ego kita juga pasti akan terkendali, karena akan berhubungan dengan loba, loba diti, loba mana. Setidaknya ya, tapi ternyata kan tidak. Tadi pikir-pikir saya makin serakah, Bante mau ngejar terus. Karena mindsetnya, ya kan, perdana, ya saya dapat karma baik yang besar. Ngejar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk melepas sesuatu. Dan itu dikembangin terus tanpa disadari ataupun disadari. Ya kan? Nah, di situ akhirnya niatnya berdana dengan tanpa disadari justru menambah keinginan, mengumbar keinginan itu sendiri untuk mendapatkan. Sekali lagi Bante sering berdananya masih pamrih, mengharapkan karma baik. Ya kan, dan akan berkembang ke sana. Sekali lagi, di sini berdana jadi kaya itu sudah pasti akibatnya ke sana. Jangan dilihat di sananya, tapi Anda harus melihat, memperhatikan proses dari berdana itu sendiri bagaimana. Nature-nya akan ke sana. Tapi muatan ketika proses itu dilakukan, ini yang akan membentuk kita saat ini. Ketika misalnya, ya dengan menolong diri saya, cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah dengan menolong orang lain. Ketika kita menolong orang lain, misalnya berdana memberikan sesuatu kepada orang tersebut dengan niat yang tulus, berarti ketulusan itu yang akan terbentuk oleh kita saat ini.
Berarti kita akan meringankan beban pikiran kita terhadap hal-hal yang negatif. Meringankan beban kita, meringankan hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Berarti kan itu kan meringankan, berarti menolong kita sendiri dengan menolong orang lain. Jadi muatannya berdana misalnya ya dengan metta, misalnya dengan cinta kasih. Dasarnya berarti ketika Anda memberi, meta Anda akan meningkat, akan bertambah potensinya ya, dengan proses pemberian itu sendiri. Jadi kaya itu pasti. Jangan happy, oh karma baik saya bertambah nih. Anda happy-nya karena karma baiknya bertambah. Bukan dari muatan tolongannya itu yang, oh prosesnya yang harus kita bangun. Sekali lagi. Nah inilah bagaimana kita bisa mengurangi keserakahan loba untuk mendapatkan sesuatu, ya baik dari sisi si misalnya ingin dihargai orang karena kita udah berperan misalnya berbuat baik, atau ingin misalnya mendapatkan sesuatu atau bagaimana lah, ini akan terus, kalau kita yang akan repot, kita tidak menangkap poin itu. Dan kebanyakan Pak nanti yakin sebagian besar dari umat Buddha sendiri ya berbuat baik biar kamu baiknya bertambah, sebagian besar. Enggak. Termasuk ya meditasi. Tujuan Anda meditasi pasti yang di sini, oh saya mau tingkatan pencapaian saya lebih tinggi sampai jana atau magapala. Ingatnya itu kan. Gimana tuh? Ya enggak. Yuk, selfish enggak tuh? Hmm, oke, kita bahas lagi coba nanti ya. Nanti sudah jelasin tentang menjaga sila kemarin. Dari sisi berdana nih ya. Jadi muatan ini yang dalam proses ini yang harus kita bangun. Ini akan membentuk kita saat ini. Membentuk kualitas kita. Kita mampu nggak maksudnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan. Menjaga sila. Menjaga sila seperti yang Bante jelaskan di minggu lalu. Dengan pelaksanaan sila, ya kita sedang menjaga, dengan praktek sila kita sedang memberikan kenyamanan, kita memberikan keamanan, kita memberikan rasa damai dan bahagia bagi tak terhingga makhluk. Bagi tak terhingga makhluk, itu poinnya. Ya kan, bagi tak terhingga makhluk, hanya dengan pelaksanaan sila. Terlihat seperti nggak melakukan apa-apa. Kayak yang di Cibodas ini jaga sila semua. Ya, dipastikan ya sila Anda murni. Tapi seperti nggak melakukan, tapi apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan, ini nilainya luar biasa. Tak terhingga makhluk akan aman. Ya, kita tidak akan bunuh, kita tidak akan ambil barangnya, tidak akan diselingkuhin, ya kan, tidak juga istilahnya berbohong yang menyakiti makhluk lain. Itu maknanya. Jadi memberikan kenyamanan, keamanan, rasa damai, ya, dan juga kebahagiaan pihak lain. Ingat loh, pihak lain loh. Bukan kita yang jadi aman, enggak. Pihak lain dulu. Kita membantu yang lain, bukan kita mengharap ke kita. Sekali lagi, kan perlu objek sekali lagi. Perlu subjek ketika kita melaksanakan sila itu kan. Tidak membunuh kan objeknya di luar. Nah, sekali lagi. Nah ini polanya ke sana. Tapi dengan kita melaksanakan sila dengan baik, keamanan, kenyamanan itu akan kembali ke kita.
kebahagiaan, itu akan kembali ke kita. Nah, itulah cara kita menolong diri sendiri. Ditambah kita jadi nggak apa? Kita nggak selfish jadinya, karena kita terbiasa mengarahkannya keluar dengan tidak selfish. Jadi kita tidak mementingkan diri sendiri ketika kita berbuat baik. Ya, ego kita akan keredam. Keinginan kita pun akan terkendali. Duniawi, keinginan dikejar. Target penjualan 1 miliar, kejar. Misalnya kan, oh belum punya ini, oh belum punya titel, kejar, mati-matian. Sekolah, gini nih, nggak punya, misalnya belum punya rumah, nabung, kejar, dikejar gitu untuk keinginan sendiri. Kita terbiasa secara duniawi dibentuk untuk mengejar untuk kepentingan pribadi. Tapi praktek kebaikan sesungguhnya kita harus melihat dari sisi pihak luar. Itulah kenapa meta sesungguhnya adalah untuk misalnya kebahagiaan pihak lain. Itu dasar meta. Bukan untuk kita, sekali lagi. Kita berbuat baik, sekali lagi, untuk pihak lain kan. Nah, di sini mindset yang harus clear. Ini ada pengertian benar kita berbuat baik secara damai. Ya, makanya penting bagi kita untuk mengerti bagaimana meta itu bekerja dalam kesadaran kita. Apalagi bekerja dalam salah satu kualitas kebaikan kita yang menjadi dasar jadi kualitas kebaikan kita dalam berbuat baik. Kualitas yang baik dalam berbuat baik meta. Anda berbuat baik misalnya berdana dengan dasarnya meta adalah bagaimana apa yang Anda lakukan ini bermanfaat untuk pihak lain. Bagaimana apa yang Anda lakukan ini membahagiakan pihak lain. Bagaimana apa yang Anda lakukan ini membantu pihak lain, membuat nyaman pihak lain, itu meta. Tapi mungkin enggak orang. Kalau saya happy, saya bantu. Dibalik gitu kan. Saya mau bantu kalau saya happy dulu. Saya mau bantu kalau saya senang dulu. Saya mau bantu kalau saya mau dulu gitu. Ya kan kebanyakan orang balikin lagi. Kita dulu yang happy baru saya mau. Saya kenal dulu baru saya mau. Nah, kebiasaan seperti itu. Ya kan? Nah, ini secara damai kita harus olah. Nah, ketika ada yang perlu dibantu, ada yang memang perlu dipenuhi kebutuhannya, itu sebenarnya kalah dana. Berdana di waktu yang tepat. Kita bisa memenuhi kebutuhan dia, kita bisa memenuhi kebahagiaan dia, kita bisa memenuhi apa yang memang ya diinginkan. Itu kalah dana. Kalau dari konteks kalah dana gitu. Dari dalam konteks skala dana ya, saya tinggal siapa yang memerlukan orangnya itu akan berbeda tingkatan-tingkatan. Tapi skala dana ada di sana. Jadi yang kita harus coba lihat lagi adalah berbuat baik bukan untuk kepentingan pribadi sesungguhnya secara dhamma. Akibat dari perbuatan baik itu memang akan kembali ke kita. Anda berdana jadi kaya, tadi yang 14 aspek itu. Ya kan? Anda rendah hati, Anda akan punya kedudukan yang tinggi nantinya. Anda tidak iri hati, Anda akan punya banyak teman, punya banyak pengikut. Itu pasti hasilnya. Tapi dalam proses perbuatan itu sendiri yang harus Anda lihat, yang Anda perhatikan, yang akan membentuk kualitas kita saat ini. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi.
Bukan Anda berbuat baik, bukan untuk mendapatkan karma baik sehingga kehidupan saya lebih baik lagi. Karena apa yang saya dapatkan ini saat ini adalah karena berbuahnya karma baik. Sehingga kalau saya mau karma baik ini berbuah di masa yang akan datang, saya harus banyak berbuat baik supaya kehidupan saya lebih baik lagi sama minimal saat ini. Ketika Anda sudah memahami ini, harusnya pemikiran ini harus upgrade. Bukan untuk kepentingan pribadi atau keadaan yang lebih baik sekali lagi. Nanti menawarkan pemahaman ini ya, supaya perbuatan baik kita berkualitas, enggak selfish, bukan pamrih. Bisa saja yang lebih baik berbuat baik untuk mengikis kekotoran batin. Oke, okay. Still okay, still fine. Tapi Anda harus konsisten untuk mengikis kotoran batin, ya untuk bisa terbebas dari penderitaan itu sendiri. Anda bisa memahami ini dengan baik. Atau Anda berbuat baik untuk praktek dhamma demi menjaga Buddha Sasana. Ini pun akan melampaui selfish Anda. Anda berbuat baik untuk praktek dhamma itu sendiri. Saya berbuat baik, saya menjaga sasana terus berkibar. Bendera sasana terus berkibar, panji-panji dhamma terus berkibar. Ya enggak? Perkara saya nanti happy enggak apa-apa. Yang penting dhamma terus berkibar karena praktek dhamma ini dilakukan. Enggak apa-apa misalnya enggak berhasil atau bagaimana. Yang penting ada yang mempraktekkan dhamma, dhamma terus berkibar. Demi dhamma saya mau berbuat baik. Mindset. Dengan begitu Anda enggak selfish. Ketika Anda lakukan tanpa kepentingan diri sendiri, kualitas kebaikan Anda, loba Anda akan terkendali. Justru akan menambah nilai dari kebaikan Anda. Ya enggak? Berbuat baik dengan pengertian yang benar. Dengan lebih bijaksana. Anda meditasi misalnya. Yang di Cibodas di sini. Gak apa-apa. Misalnya saya nggak mencapai jana juga. Tapi praktek dhamma saya akan lakukan. Karena meditasi itu adalah panji-panji dhamma. Dengan meditasi orang akan melihat, oh ada yang praktek dhamma. Artinya dhamma berkibar. Dengan dhamma berkibar, sasana akan bisa bertahan. Masih ada yang praktekin meditasi ya ternyata ya. Jadi bukan, aduh, udah lama di sini enggak nyampe saya enggak berhasil nih latihan saya. Aduh. Jadi saya meditasi enggak berhasil. Jadi Anda mau praktek meditasi supaya berhasil gitu, punya pencapaian. Yang tadi pernah Bante bilang, ketulusan kita dalam praktek dhamma ternyata ya perlu dilihat dengan baik. Sekali lagi, ya enggak. Kalau misalnya Anda nggak mencapai apa-apa, enggak lah Bante, nggak mau, saya udah cuti, saya udah kesini saya kan, nggak mau. Ada juga saya mau meditasi kalau misalnya saya udah konsentrasinya bagus dulu Bante. Nah, ada juga yang syaratnya kalau konsentrasi saya udah bagus dulu baru saya mau meditasi. Kalau Anda nggak bagus-bagus, nggak meditasi Anda selamanya, ya kan? Tapi kalau niat Anda meditasi, saya mau praktek dhamma, saya meditasi, saya mau mengibarkan bendera sasana. Dengan praktek meditasi, saya mau menjaga sasana untuk terus eksis. Luar biasa. Niat Anda lebih mulia daripada niat untuk diri sendiri. Itu akan menolong, ya kan? Dengan begitu Anda menolong diri sendiri. Ketika niat Anda tuh lebih lebih mulia, Anda menolong diri sendiri apa? Karena menolong bagaimana? Anda tidak menambah beban keinginan Anda. Anda sedang mengendalikan ego Anda. Anda sedang misalnya coba mengikis loba Anda untuk mendapatkan sesuatu yang sangat sekali halus. Ya enggak? Setuju enggak nih?
pemahaman ini? Nggak kepikir ya. Hmm. Karena kebanyakan kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan sesuatu. Bukan untuk balik lagi meraih. Ini bentuk nekama kita loh sesungguhnya. Bagaimana kita berkorban. Kepentingan kita korbankan untuk kepentingan yang lebih besar. Apa? Sasana itu sendiri. Kita kan nothing tulus. Dengan nothing tulus kita nggak ada beban. Justru ini akan memperkuat kualitas-kualitas baik itu untuk terus ada lagi. Ya enggak? Jadi ketika kalau niat udah sasana, ngantuk-ngantuk, oke demi sasana. Capek-capek juga, oh, dhamma memanggil, kayak buat dhamma. Terus kerjain gitu. Nah, sehingga api Anda akan ada gitu. Pulang kerja bagaimana, oh enggak, latihan meditasi, saya mau jaga sasana. Maju Anda meditasi. Jangan, capek lah. Gitu kan. Saya kalau misalnya bantu-bantu, misalnya di wihara atau mau datang ke wihara atau jadi volunteer kalau lagi sempat aja deh misalnya, ya kan? Ya urusan wihara mah kalau lagi saya sempat aja, kalau nggak sempat ya enggak lah. Nah, tahu nggak artinya apa kalau gitu? Anda menduakan dhamma itu sendiri, dhamma tidak diprioritaskan. Banyak yang seperti itu kan, lagi nggak sempat ngejar duniawi. Dhamma nanti kalau saya udah pensiun kayak atau apalah istilahnya gitu, kalau lagi sempat aja. Nah, berarti kan kita bisa lihat kualitas kita sebenarnya di sana. Sekali lagi dengan menolong diri, dengan bagaimana cara kita menolong diri sendiri dengan menolong orang lain. Dengan menolong orang lain dengan cara yang tepat, kita akan menolong diri sendiri untuk tidak membebani dengan kualitas-kualitas yang tidak baik. Sesungguhnya itu mindset kita, pengertian kita, kebijaksanaan kita yang bisa membantu kita saat ini. Bagaimana kita mengerti kebaikan itu sendiri harus bagaimana. Sekali lagi, akibat dari perbuatan baik itu pasti. Jangan emphasize di sana. Tapi bagaimana proses melakukan kebaikan itu sendiri yang harus kita perhatikan, itu yang membentuk kita saat ini. Makanya wajar tadi Bante bilang, Anda sudah misalnya 1002 kali, 1000, 2000 kali berdana selama Anda jadi Buddhis, keserakahannya nggak berkurang, malah cenderung bertambah. Kenapa? Anda menggenggam keinginan Anda terus untuk mendapatkan sesuatu. Ya kan? Betul enggak? Dan selama ini Anda jaga sila sebagai Buddhis, mungkin formalitas. Ya kan? Jaga sila kenapa? Takut melanggar. Jadi kegelisahan Anda, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda karena pelanggaran sila itu sendiri yang bisa mengakibatkan karma buruk, yang akibat karma buruk itu menghasilkan penderitaan. Empesanya di sana. Jadi kebanyakan orang jaga sila nggak happy karena takut melanggar, takut bikin karma buruk. Rata-rata enggak lah Bante, saya nggak mau jaga sila, takut. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau ke Anda sudut pandangnya, ternyata dengan jaga sila, Anda mempraktekkan sila dengan benar, Anda bisa membuat nyaman, tak terhingga makhluk. Anda bikin karma baik yang begitu mulia. Wah, kalau lihatnya ke sana, Anda akan mau melaksanakan sila karena nilainya yang begitu mulia. Nah, Anda menyelamatkan banyak makhluk dari penderitaan. Nah, nilai dari sila itu akan misalnya Anda perjuangkan, ya kan? Dan sekali lagi bukan cuma apa namanya nilainya, tapi bagaimana Anda bisa apply nilai-nilai dari sila itu. Bagaimana kita secara pikiran kita harus bikin nyaman orang, secara ucapan kita juga harus bikin nyaman orang,
Secara tindakan jasmani kita, kita juga harus bikin nyaman orang. Nah, itulah bagian dari bagaimana kita mengaplikasikan sila dalam tindakan kita. Jadi bukan ketika kita jaga sila aja kita bikin nyaman orang. Tapi bagaimana kita bisa mentransfer atau mengaplikasikan lah lebih tepatnya. Mengimplementasikan nilai dari pelaksanaan sila itu. Jadi sekali lagi seperti itu. Bagaimana kita bisa bikin aman orang secara pikiran, secara ucapan, secara tindakan jasmani kita bikin aman orang. Bagaimana secara pikiran kita bikin bahagia orang. Bagaimana secara ucapan kita itu kita bikin bahagia orang. Bagaimana secara tindakan jasmani kita bikin bahagia orang. Itu implementasi pelaksanaan sila yang lebih jauh, yang lebih halus. Kalau enggak, kita enggak akan naik kelas. Berbuat baik cuma begitulah, enggak dapat esensinya. Itu cara kita menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri dengan meringankan beban-beban kekotoran batin dengan menolong orang lain. Berbuat baik sesungguhnya ke sana. Itu maknanya ya. Bisa paham ya? Kira-kira ya. Yang di rumah, yang di Cibodas juga ya. Jelas ya. Nah, makanya damai itu luar biasa. Damai itu indah sekali. Ya, pemahaman kalau kita bisa mengolahnya dengan baik. Pemahaman damai ini. Jadi sekali lagi, Dhamma tidak mengajarkan kita selfish. Dhamma itu meta das. Ya, basic Dhamma itu praktik Dhamma meta, karuna, mudita, dan upeka sesungguhnya. Brahma wihara. Yang mana meta itu tuh kebahagiaan pihak lain. Karuna pun sama untuk menolong penderitaan makhluk lain. Mudita cita. Sekali lagi, mudita cita itu mengharapkan orang lain bahagia, kebahagiaannya nggak hilang. Keluar terus, bukan ke dalam. Itu prinsip dari Dhamma sesungguhnya. Duniawi berbeda. Dia mengejar sesuatu. Sekali lagi, berdana supaya saya jadi kaya, supaya dapat karma baik. Jaga sila juga sama. Ya, karena jaga sila karma baiknya besar nih. Jaga sila akan bisa istilahnya mendukung meditasi saya. Misalnya kayak gitu. Sehingga sila ini kekuatannya besar. Meditasi, oh saya bisa mencapai jana atau bagaimana mencapai ini. Tujuannya untuk sendiri. Sekali lagi. Ya. Ketika misalnya Anda bermeditasi, Anda menjadi ladang subjek kebaikan bagi orang lain. Itu cara Anda menolong, membantu yang lain. Membantu yang lain untuk dapat karma baik. Enggak? Betul enggak? Ya kan? Retret kita disupport sama donatur. Anda menolong orang lain untuk berbuat baik. Itu cara kita menolong ketika kita jadi yogi, jadi meditator. Menolong baik siapapun yang mensupport retret ini. Jadi kita ya harus rendah hati. Kita nggak sombong. Oh, hidup saya sekarang disupport sama yang lain. Saya makan dari pemberian yang lain. Saya tinggal di sini pun atas pemberian dari yang lain. Itu kita harus sadar. Kita harus rendah hati dengan kondisi ini. Ya, biarkan saya jadi ladang kebajikan yang lain. Jadi bukan harus jadi berkecil hati atau takut atau jadi malu. Tidak. Justru kita harus, oh enggak Bante, kan saya dana juga Bante. Itu beda urusannya. Kenyataannya saat ini begitu. Kita diajarkan untuk rendah hati. Gitu. Nah dengan begitu kita bisa membantu yang lain untuk mendapatkan karma baik. Ya, jadi jangan gengsi. Kalau gengsi susah. Ya kan? Nggak enak gitu saya misalnya. Misalnya kalau misalnya dikasih sama orang kalau saya nggak kasih. Beda case-nya. Kalau seperti itu Anda nggak cocok jadi biku. Anda nggak cocok jadi samana. Anda nggak siap untuk disupport orang.
Pelepasan Anda nggak ada, pelepasan gengsi Anda tuh nggak belum. Gak apa-apa lah, saya udah berdana ini, jadi aman saya, ya kan? Nah, nekamanya, pelepasan ininya nggak belum ada. Nah, ketika Anda jadi yogi, sekali lagi dengan meditasi, Anda menolong orang lain, menolong orang lain dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbuat baik. Dengan begitu pun Anda juga menolong diri sendiri. Kebaikan yang Anda lakukan, meditasi di sini, dapat fasilitas, dapat sini support dari mereka, Anda bisa jaga sila dengan baik. Ya kan, Anda bisa melatih diri Anda dengan baik, mengendalikan pikiran Anda ke objek yang baik, yang mana usaha itu terus Anda hasilkan sepanjang Anda melakukan meditasi di sini. Dan kusala yang Anda hasilkan, ini akan menolong Anda di masa yang akan datang. Ini simbiosis mutualisme. Betul enggak? Kira-kira seperti itu ya. Dengan praktek dana, sila, meditasi, kita harus mengerti sekali lagi bagaimana ini bisa menolong diri sendiri dengan menolong atau membantu yang lain. Ya enggak? Oke, nanti lanjut ya. Bisa paham nih ya. Setiap perbuatan adalah benih. Ia mungkin kecil dan tidak terlihat saat ditanam, tetapi akan tumbuh dan menghasilkan buah, cepat atau lambat, dalam bentuk yang kita harapkan atau yang tidak kita inginkan. Ketika kita berlaku jahat bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, kita sedang menanam benih keburukan yang suatu saat akan kembali pada kita. Demikian pula, ketika kita menolong makhluk lain tanpa mengharap imbalan, kita sedang menanam benih kebahagiaan yang akan mekar di waktu yang tepat. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup, tetapi kita bisa memilih apa yang kita tabur. Dan benih kebaikan selalu akan menemukan tanah yang subur untuk tumbuh. Refleksi kebaikan itu sendiri. Oke. Jadi, menjadi bermanfaat tidak selalu berarti melakukan hal yang besar. Membantu misalnya lansia menyeberang jalan, mendengarkan teman yang sedang kesulitan, mendonasikan barang yang sudah tidak terpakai, atau bahkan hanya memberikan senyuman tulus, semua adalah bentuk kontribusi bagi dunia. Sekecil apapun tindakan kita, bila dilakukan dengan niat yang murni, akan menjadi energi positif yang memperbaiki dunia dan batin kita sendiri. Ya, Chan, coba setel videonya, Chan. Kita sering mikir, gimana ya caranya bikin hidup kita lebih bahagia? Kita coba cari lewat uang, barang-barang baru, liburan, tapi kadang tetap aja hati ini hampa. Tapi pernah enggak kamu sadar, saat kamu nolong orang lain, kamu justru ngerasa lega dan bermakna? Karena saat kamu memberi, kamu juga menyembuhkan hatimu sendiri. Hidup itu kayak kebun. Apa yang kamu tanam, itu yang bakal kamu petik. Jadi kalau kamu ingin hidupmu lebih damai, lebih bahagia, mulai aja dengan jadi orang yang bermanfaat. Menolong orang lain adalah cara paling indah untuk menolong diri sendiri. Ya, jadi sekecil apapun tindakan kita, bila dilakukan dengan niat yang murni, akan menjadi energi positif yang memperbaiki dunia dan batin kita sendiri. Menolong orang lain bukan sekedar tindakan sosial,
tapi juga adalah cara spiritual dan psikologis untuk menolong diri sendiri. Dalam dunia yang saling terhubung ini, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Ia selalu kembali, kadang dalam bentuk bantuan yang datang saat kita membutuhkan, atau ketenangan batin yang tak ternilai. Dengan menanam benih kebaikan, kita sedang memastikan bahwa masa depan, baik yang dekat maupun jauh, akan memberi panen yang layak kita terima. Ya, hidup itu seperti cermin, apa yang kamu pancarkan itu yang akan balik ke kamu. Ketika kita sering menebar kebaikan, suatu hari di saat kita paling butuh bantuan, entah dari mana bantuan itu akan datang. Kadang dari orang tak terduga, kadang bahkan dari orang yang pernah kita tolong tanpa kita sadari. Ya kan? Seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Maka tanamlah kebaikan, tanamlah kasih, ya, tanamlah bantuan tanpa pamrih. Karena dalam setiap tindakan menolong yang kita lakukan, kita sebenarnya sedang menyelamatkan dan memperbaiki diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau hidup lebih tenang dan lebih bahagia, lebih bermakna, mulailah menjadi orang yang bermanfaat. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Karena pada akhirnya, saat kita menolong orang lain, kita juga sedang menyelamatkan dan membahagiakan diri kita sendiri. Ya, jadi yang cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah dengan menolong, membantu, dan bermanfaat bagi yang lain. Oke, demikian dari Bante. Ya, semoga bisa menginspirasi untuk mempraktekkan Dhamma dengan baik dan benar, dan semoga menjadi kondisi dengan kebaikan yang telah dilakukan, menjadi kondisi kita semua ya terus ya bertumbuh setiap saat dan menjadi sempurna, ya menjadi tercerahkan dan sempurna. Sadu, sadu, sadu.